Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan di video kali ini meneruskan cerita video sebelumnya, yang dimana Quan Chi dan Sansa Claw sudah dikalahkan. Lalu Makima berencana akan mengalahkan Gandevil. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Keesokan harinya, banyak dampak buruk yang terjadi setelah pertarungan kemarin. Aki kehilangan salah satu tangannya, Angel Devil kehilangan keduanya, Violence dan Beam tewas, dan Kobeni mengajukan pengunduran dirinya. Memang kasihan sih hidup Kobeni kalau masih jadi pemburu iblis. Lalu Power memiliki ketakutan terhadap Darkness Devil, jadi dia selalu berpikir bahwa iblis itu selalu mengawasinya. Karena itu, dia meminta bantuan Denji, seperti mandi bareng dan tidur bareng. By the way, ini Denji minum darahnya Power ya, bukan melakukan hal yang lain. Aki berniat akan pergi ke Hokkaido untuk mengunjungi makam. Lalu Denji dan Power pun ingin ikut bersamanya. Perjalanan pun dimulai dari naik kereta, kapal, bis, sampai berjalan kaki. Dan akhirnya sampai. Setelah itu pun mereka menghabiskan waktu di penginapan. Di sana, Aki merenungkan bahwa setiap tahun dia selalu mengunjungi makam dan selalu mengingat semua kenangan buruk, lalu jadi depresi. Tapi karena ada Denji dan Power, membuatnya tak merasa emosional. Ya, di jalan bikin kesal terus, gimana mau emosional? Mereka pun kembali pulang. Aki bertemu dengan Kishibe menceritakan kedekatan mereka bahwa Denji sudah mulai dewasa dan Power tidak buang-buang sayurnya lagi. Sudah banyak yang mereka lewati bersama. Apa Aki sekarang merasa senang hidup bersama dengan mereka dan sudah mulai tidak membenci iblis lagi. Lalu Aki mengusulkan soal ekspedisi Gandevil mendatang untuk tidak melibatkan divisi keempat karena Aki takut kehilangan Denji dan Power. Keesokan harinya mereka dipanggil oleh Makima. Dia sudah mendengar kekhawatiran Aki dari Kishibe, lalu memutuskan Aki tidak ikut serta dalam ekspedisi Gandevil, tapi Denji dan Power tetap harus ikut karena Makima ingin kekuatan mereka berdua diakui oleh semua orang. Mendengar itu, terpaksa Aki ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Makima pun langsung memberitahu mereka bahwa saat ini Gandevil sudah dikalahkan dan sudah ditangkap oleh pihak Uni Soviet karena mereka memiliki 28% tubuh Gandevil. Lalu negara lain seperti Amerika 20%, Cina 11%, di luar itu 4%, dan sisanya 37% tersebar di seluruh dunia di tangan para iblis lain sebagai usurpian. Aki pun bertanya, apa benar Gandevil yang membunuh Himeno dan Kurose? Makima hanya menjawab, pasti itu ulah manusia bukan iblis. Banyak negara yang menyelundupkan senjata di balik layar. Mereka menyebut senjata itu dipasarkan sebagai benda yang mereka dapat melalui kontrak dengan Gandevil. Sebenarnya hampir semua negara pernah menjual senjata ke negara yang sedang berperang jauh sebelum Gandevil muncul dan sengaja membuat kekuatan Gandevil menjadi lebih kuat supaya negara yang memiliki serpihan Gandevil bisa jauh lebih kuat. Dengan kata lain, ekspedisi membasmi Gandevil itu sama seperti perang antar negara dengan negara yang memiliki serpihan Gandevil. Setelah rapat dengan Makima, Aki mengetahui mereka pergi ke sana bukan untuk mengalahkan Gandevil tapi mencuri dari negara lain, lalu menyimpannya. Karena sulit membasmi Gandevil sampai ke akar-akarnya, dia akan selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Tiba-tiba, Aki melihat sesuatu dari masa depan. Saat di rumah, Aki pun menanyakannya kepada Future Devil, sebenarnya apa yang kau tunjukkan kepadaku? Ternyata itu adalah masa depan Aki yang akan segera terjadi dan tak bisa diganti, yaitu Aki akan dibunuh oleh Denji dan Power. Apa yang sebenarnya terjadi di masa depan? Gak mungkin Denji dan Power melakukan itu, atau mungkin karena Aki terlalu lemah, tidak bisa melindungi mereka. Keesokan harinya, Aki pun mengunjungi Angel Devil, menceritakan masa depannya, lalu memberikan surat rekomendasi dari Kishibe dan Aki bahwa Angel Devil akan menjadi iblis yang dikontrak oleh salah satu pemburu. Karena Aki merasa takut kalau tidak seperti itu, Angel Devil akan dimusnahkan sebab dia tak punya tangan dan sulit bertarung sendirian. Mendengar itu, Angel Devil merasa dikasihani oleh Aki dan ingin membantunya tetap hidup, lalu menyarankan berbicara dengan Makima sebab dia mungkin tahu sesuatu soal menghindari kematian. Mereka berdua pun bergegas bertemu Makima. Ketika sudah bertemu, Makima sepertinya sedang menunggu sesuatu, tapi bukan mereka berdua. Aki pun menceritakan keluhannya bahwa hari kematiannya akan segera datang. Aku hanya ingin Denji dan Power hidup bahagia, maka dari itu aku akan melakukan apapun yang ku bisa. Makima langsung memberi perintah kepadanya bahwa Aki harus mengatakan menerima kontrak dengannya. Apa maksud dari perkataan Makima? Seketika Angel Devil mengingat masa lalunya bahwa dahulu di sebuah pulau, di sana Angel Devil diperlakukan baik oleh warga sekitar. Tapi saat kedatangan Makima, semuanya berubah. Dia menjadi tak sadarkan diri. Ketika sadar, orang di sekitarnya terkena kekuatannya. Setelah mengingat masa lalu Angel Devil, Aki pun tanpa sadar mengatakan apa yang Makima perintahkan. Angel Devil menyadari bahwa sebenarnya Makima orang yang jahat, memperlakukan orang lain sebagai alat. Lalu Angel Devil pun menyerangnya. Tapi Makima terlalu kuat, lalu memerintahkan dia untuk memberikan semuanya kepada Makima. Berpindah ke tempat lain bahwa ada seseorang yang takut terhadap Makima dan berencana akan menyerangnya. Dia pun langsung mengontrak Gandevil
Devil, mengorbankan 1 tahun dari kehidupan setiap rakyat di Amerika demi membunuh sang kontrol Devil, yaitu Makima. Ternyata Makima adalah iblis yang berwujud manusia. Dia bisa mengontrol pikiran orang lain, seperti yang ia lakukan pada Aki dan Angel Devil, lalu memaksanya berkontrak dengan Makima, supaya Makima bisa melakukan apapun terhadapnya. Berseling beberapa waktu, Gun Devil pun muncul, lalu menyerang sekitar, menyebabkan kehancuran di sekelilingnya, dan akhirnya menyerang Makima. Walau tak membuatnya terluka, Makima pun membalasnya dengan kemampuan yang telah dia kontrol. Berakhirlah serangan dari Gun Devil. Pindah ke apartemen Denji, ada seseorang yang mengetuk pintu. Denji mengira itu adalah Aki, tapi tiba-tiba Makima menelponnya, memberitahu bahwa Gun Devil tiba-tiba muncul. Lalu Makima beserta para pemburu iblis tak berhasil mengalahkannya. Gun Devil pun merasuki mayat seseorang, lalu kabur. Dan sekarang dia berada di depan pintu. Lalu Makima memberi saran, kali ini tak usah berpikir, bertarunglah. Denji pun menutup teleponnya, lalu memberitahu Power bahwa di balik pintu ada Gunfin, seorang manusia yang dirasuki oleh Gun Devil. Mendengar itu, Power tidak percaya karena dia percaya bahwa yang di depan pintu adalah Aki. Setelah Power memanggilnya dan tak ada jawaban, di sini Denji mulai curiga, lalu memerintahkan Power untuk pergi. Lalu Denji yang akan membuka pintu. Saat membuka pintu, ternyata itu adalah Aki yang sudah dirasuki oleh Gun Devil. Pertarungan pun dimulai antara Aki dan Denji. Di sini Aki tidak sadarkan diri. Dia mengira bahwa dia sedang bermain bola salju bersama Denji, tapi sebenarnya dia sedang bertarung dengannya. Denji yang awalnya tidak mau menyerang, dia terpaksa menyerangnya karena Aki sudah menyebabkan kerusakan dan menyerang warga. Inilah akhir hidup Hayakawa Aki yang mengenaskan, mati di tangan sahabatnya sendiri yang awalnya meminta bantuan kepada Makima untuk mendapatkan kekuatan supaya bisa melindungi Denji dan Power, malah menjadi musuh bagi mereka. Nah, itulah akhir dari video kali ini. Jika kalian mau request manga lain atau melanjutkan manga ini, bisa komen di bawah. Terima kasih.